Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Sehat? Puji Tuhan. Di hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati kami hingga saat hari ini. Kami boleh Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing. Sekarang kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Dan hari ini firman Tuhan tertulis dari buku 1 Raja-Raja yang ke-18 ayat 31 sampai ayat 39. Ayo dibuka ya Alkitabnya. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai 39. Kita membacanya bersama-sama. Begini firman Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang Amang bertanya kepada kalian, siapakah di sini kalau bangun tidur dia terlebih dahulu berdoa? Ayo tunjuk tangan. Atau siapa di sini kalau mau makan dia berdoa dulu? Pasti ada yang tidak tunjuk tangan. Kenapa? Karena dia belum pernah berdoa. Kenapa begitu? Iya, karena
Memang dia belum tahu bagaimana caranya berdoa. Nah, kita sudah lihat tadi bagaimana Nabi Elia berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan supaya rakyat Israel, supaya bangsa Israel itu mampu berdoa kepada Tuhan yang benar. Nah, hari ini melalui firman Tuhan hari ini di Minggu Rogate hari ini yang artinya adalah berdoa, adik-adik sekalian diajarkan bagaimana berdoa yang baik. Contoh, Amang, gimana sih berdoa yang baik kalau kita mau makan? Ayo kita contohkan ya, kita berdoa, kita tutup mata. Ya Tuhan Allah, berkatilah makanan ini yang Engkau telah berikan kepadaku, supaya aku sehat dan kuat. Amin. Nah, begitu contoh berdoa yang baik. Bisa diikuti, bisa dicontohi, bisa dipelajari ya. Oke, demikian juga kalau kita mau berdoa setelah kita bangun tidur. Kita berdoa kalau kita mau belajar. Kita berdoa kalau kita mau tidur di malam hari. Amang, terus kalau berdoa itu kita berdoanya kepada siapa? Nah, Nabi Elia bilang, dan dia menunjukkan bagaimana Tuhan itu berkuasa terhadap bumi ini dan terhadap kita semua. Siapakah Tuhan itu? Tuhan Allah kita. Ayo, siapa di sini yang ingat dan bisa mengucapkan titah pertama? Ayo kita ucapkan sama-sama ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikianlah titah pertama. Nah, kalau begitu tidak boleh kita berdoa kepada Tuhan lain selain kepada Tuhan Allah dan kepada Yesus Kristus. Maka di setiap kita berdoa, di setiap kita melakukan doa kita, marilah kita menyebut nama Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah doa yang baik. Untuk itu, kepada adik-adik sekalian, diajarkan untuk kita hari ini. Mulai hari ini, mulai detik ini, ayo kita belajar untuk berdoa. Dan dari situlah kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu memberkati kita. Tadi sudah ada yang bilang contoh berdoa makan. Tadi juga sudah ada contoh berdoa untuk tidur, dan juga ada contoh berdoa untuk belajar. Jadi yang didoakan adalah apa yang ingin kita minta. Kalau mau belajar, doakanlah supaya kamu bisa diberikan Tuhan kepintaran. Kalau mau tidur, doakanlah supaya Tuhan memberkati tidurmu, dan besok hari Tuhan memberikan sukacita kepadamu dan juga kesenangan. Tapi ingat, tidak cukup hanya berdoa seperti itu. Untuk adik-adik kami yang kelas 4 SD, kelas 5 SD, dan kelas 6 SD, sudah bolehlah kita belajar untuk mendoakan orang lain, bukan hanya yang ada pada
diri kita saja. Contoh apa, Amang? Ayo kita belajar berdoa untuk mendoakan orang tua kita. Contohnya, ayo kita coba belajar berdoa untuk orang tua kita. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan orang tua yang baik untukku. Tuhan, berkatilah orang tuaku, berkatilah pekerjaannya, dan berikanlah kesehatan supaya orang tuaku Tuhan bisa selalu mengajariku untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Begitu contohnya ya adik-adik. Jadi mulai hari ini untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6, ayo kita doakan orang-orang di sekitar kita. Kita doakan orang tua, kita doakan guru-guru di sekolah, kita doakan opung kita doakan juga teman-teman kita yang sama-sama menjadi teman kita main. Tetangga kita juga boleh kita doakan. Kenapa Amang semuanya harus didoakan? Iya, semua harus didoakan karena Tuhan menyuruh kita untuk mendoakan mereka. Doa adalah bentuk cinta kita kepada orang lain. Itu adalah salah satu perintah Tuhan. Jadi hari ini di Minggu Rogati ini, ayo kita meminta kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa. Adik-adik yang di rumah, minta ya ajaran dari bapak mamanya, minta ajaran dari kakak abangnya supaya diajari cara berdoa yang baik ya. Hari ini di Minggu Rogati ini, Tuhan adalah sumber pemberi. Tuhan adalah sumber kekuatan dan Tuhan adalah sumber berkat. Maka dari itu kita berdoa hanya kepada Tuhan dan kita harus taat dan selalu rajin untuk berdoa untuk apapun itu permintaan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa berdoa yang baik seperti Nabi Elia. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu mengingat bahwa berdoa itu penting untuk kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.